Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fridian Hasen, NIM 211041737, kelas M3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyelesaian massal. Baik, yang pertama menjelaskan pentingnya strategi rancangan rantai pasokan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat rantai pasokan di perusahaan jasa dan manufaktur. Yang ketiga, menentukan ukuran kinerja utama dalam rantai pasokan. Yang keempat, menjelaskan strategi penyelesaian massal dan implikasinya terhadap desain rantai pasokan. Yang kelima, menentukan faktor keputusan penting yang harus dipertimbangkan saat menggunakan strategi outsourcing maupun offshoring. 6. Menjelaskan perbedaan antara rantai pasokan yang efisien dan rantai pasokan responsif, serta lingkungan yang paling sesuai untuk setiap jenis rantai pasokan. Selanjutnya adalah competitive advantage atau keuangan kompetitif. Strategi penyelesaian massal memiliki 3 keunggulan kompetitif yang penting, yaitu A. Mengelola hubungan pelanggan. Kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk saat ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Baik, yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan. Karena perkiraan tidak sempurna, triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan juga memanfaatkan penyelesaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen, hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Baik, yang ketiga, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan dengan kustomisasi massal. Pelanggan dapat melakukannya sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal sering kali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Baik, yang selanjutnya adalah grafik perbandingan. Dasar untuk perbandingan pengalih-dayaan offshoring. Berarti offshoring adalah penguasa operasi perangkat bisnis ke organisasi eksternal. Offshoring mengacu pada relokasi proses bisnis di negara yang berbeda. Apa implikasinya? Manajer operasi ke pihak ketiga, manajer kegiatan atau kantor. Objektif, fokus pada kegiatan bisnis inti. Biaya tenaga kerja lebih rendah. Fungsi dilakukan oleh bukan karyawan organisasi. Lokasi, di dalam atau di luar negeri. Di luar negeri. Baik, yang selanjutnya adalah reverse logistik atau logistik terbalik, merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi, kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, atau daur ulang. Untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengelola siklus hidup produk, beberapa perusahaan elektronik beralih ke reverse. Sekian, terima kasih.